Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Desa Temboro, Madinahnya Indonesia, channel Calon Surga. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya Anda mendapatkan video tentang informasi Temboro selanjutnya. Terima kasih. Maka kalau kita ini sudah bahasa Arab nggak bisa, menginggris-inggriskan lagi, perasaan yang gaya, padahal biasa-biasa aja. Nah, kan kasihan akhirnya. Maka bahasa Arab pokoknya sampai mateng, sampai orang Arab tuh melihat kita kaget. Ini kalau ngelihat bahasanya bahasa Arab, tapi kalau ngelihat hidungnya kok hidung orang Jawa. Nah, sehingga akhirnya orang-orang Arab pun belajar kepada kita, insyaallah. Wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran ini fi lailatin mubarakah, di dalam malam yang barokah. Malam yang barokah ini apa? Para mufassirin khilafiyah. Menurut Imam Suyuti rahimahullah, beliau mengatakan Lailatul Mubarakah adalah Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di dalam malam Lailatul Qadar. Begitu juga pendapat ini didukung oleh tafsir Mafatihul Ghaib yang dikarang oleh Fakhrur Razi. Beliau mengatakan juga seperti itu. Lailatul Mubarakah ini maksudnya adalah Lailatul Qadar. Dikuatkan dengan surat dalam Al-Quran inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran ini aku turunkan di dalam malam Lailatul Qadar. Dikuatkan lagi dengan ayat yang lain, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-Quran ini diturunkan di dalam bulan Ramadan, dan Lailatul Qadar itu terjadi kapan? Ketika bulan Ramadan. Maka pendapat yang paling kuat, Lailatul Mubarakah ini adalah malam Lailatul Qadar. Di dalam malam Lailatul Qadar ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, sebagaimana dalam tafsir Tobari, menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Ma'mur atau ke Baitul Izzah. Kemudian setelah itu Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ini yang perlu kita renungi, inna anzalnahu fi lailah. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran ini tidak di siang hari, tapi di malam hari. Firman Allah yang begitu mulia, yang di dalamnya berisi ilmu-ilmu yang tidak ada batasnya, yang di dalamnya berisi penjelasan-penjelasan yang tidak akan habis kita pahami untuk selama-lamanya, itu diturunkan di dalam malam hari. Menunjukkan apa? Menunjukkan malam hari ini adalah satu waktu yang paling cocok untuk mencari ilham-ilham. Malam hari adalah malam-malam yang paling cocok untuk munajat kepada Allah. Malam hari adalah malam yang paling cocok untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Malam yang paling cocok untuk berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malam hari ini bukan sekedar untuk tidur saja, tapi bagaimana malam hari ini kita hidupkan dengan amalan-amalan yang menjadikan kita tambah kenal kepada Allah, insyaallah ya. Maka dalam Al-Quran, qul illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi malam hari ini isinya ini harus itu, qumil laila illa qalila. Kalau bisa ini seluruh malam untuk sholat, tidurnya dikit. Kalau kita sekarang gimana?
Nisfahu awingkus minhu qalila, minimalnya separuh malam. Separuh malam untuk sholat, separuh malam untuk tidur. Berarti kalau malam itu mulai jam 6, 12 jam, berarti sholatnya berapa? 6 jam kita gunakan untuk sholat. Bagaimana? Insyaallah. Kalau malam hari ini kita gunakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malam hari ini kita akan mendapatkan sesuatu rahasia yang tidak kita dapatkan di siang hari. Dalam hadis yang lain diceritakan di dalam malam hari ketika sepertiga malam yang akhir ada pengumuman, siapa yang minta kepadaku, mintalah aku kabulkan. Siapa yang minta maaf kepadaku, mintalah aku akan maafkan. Maka malam hari ini bagaimana kita jadikan sebagai pusat puncak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Niat semua? Maka di dalam istilahnya orang dakwah itu begitu. 10% siang hari, 90% malam hari. Maksudnya apa? Ya waktunya doa kepada Allah, nangis kepada Allah paling cocok yang malam hari itu. Karena malam hari ini rata-rata orang sudah tidur, kok kita ini masih mau melek, berarti kita ini betul-betul merasa perlu kepada Allah. Nanti pertolongan Allah akan khusus kepada kita. Kalau siang hari kan rata-rata orang melek, maka anugerah-anugerah Allah kalau siang ini ya banyak orang yang dapat. Tapi kalau malam ini jarang, maka yang dapat mesti khusus. Perkara itu kalau baginya sedikit berarti khusus. Kalau kita lihat produk itu, kalau produknya sedikit, special edition namanya, itu mesti barangnya dikit, nggak banyak, karena khusus. Tapi kalau pasaran, nah itu biasa. Nah begitu juga malam hari ini orang-orang khusus saja, orang-orang yang hanya orang yang ditolong oleh Allah saja yang bisa tahajud, bisa baca Al-Quran, bisa doa. Kalau nggak ditolong oleh Allah nggak bakalan bisa, itu istighosah juga nggak kuat. Nah kok malam ini kita dibuka oleh Allah, itu tanda-tanda itu. Tanda-tanda kita akan dibuka hatinya oleh Allah. Maka Imam Ahmad ibnu Hanbal suatu ketika beliau ini kedatangan seorang santri baru ini, belum santri tahajud, santri baru. Maka malam hari ini beliau siapkan air untuk wudhu, persiapan tahajud. Subuh-subuh dilihat airnya masih penuh. Maka Imam Ahmad tanya, loh kok airnya masih penuh? Anu Syekh tadi malam ketiduran. Oh sudah, kamu boyong aja Kang. Nggak layak seorang ahli ilmu kok malam ketiduran, itu mau jadi apa? Itu muridnya Imam Ahmad. Ini kalau santri sekarang nggak apa-apa, yang penting ngaji aja. Maka bagaimana mulai malam ini kita niati untuk tahajud, perbanyak amalan malam, zikir, nangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Fi lailatin mubarakah, malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan berkah itu malam Lailatul Qadar. Para ulama sudah sepakat malam yang paling utama adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian ada malam-malam yang lain, termasuk malam nisfu Sya'ban, itu juga malam yang sangat mulia. Malam hari raya itu juga malam yang sangat mulia. Tapi para ulama mengatakan malam-malam yang mulia itu tidak akan ada artinya bagi kita kalau pada malam itu kita tidak menghidupkan amalan. Kalau malam itu kita tidak menghidupkan amalan, walaupun Lailatul Qadar ya kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau malam itu kita menghidupkan amalan, walaupun tidak Lailatul Qadar, ya itu malam yang luar biasa untuk kita. Walaili, dalam sebuah syair dikatakan, walaili masya'at idza jadat qasirun. Malam hari itu kalau saya ini mendapatkan kemurahan-kemurahan Allah, hati saya dibuka, mendapatkan ilham-ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka malam yang begitu panjang tuh terasa singkat aja. Loh kok tahu-tahu udah subuh loh. Saya doa kok tahu-tahu udah subuh, nggak terasa. Wa in donnat falaili tawilu. Tapi kalau hati itu lagi sumpek, nggak dibuka oleh Allah, itu sholat tahajud 1 rakaat aja rasanya malam kok nggak subuh-subuh tuh, lama sekali. Maka kita ini mencari malam-malam yang barokah itu penting, tapi memperhatikan malam-malam yang kita lalui hari-hari ini juga penting. Karena kita ini kalau nungguin Lailatul Qadar, ya kalau dapat, ya kalau nggak dapat gimana? Harus nunggu tahun depan lagi. Ya berarti selama setahun malam-malamnya kita lewati dengan pengangguran. Maka pokoknya kita nggak usah nunggu lama-lama, mulai malam nanti, entah nanti malam-malam apa, malam Sabtu, malam Ahad, malam apa saja, kita ibadah terus, doa terus, nangis terus, insya Allah. Mau